Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 18 Desember 2025. Pekan Advent ketiga, ofisi pekan ketiga, hari biasa pekan ketiga Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan keluar dari kediamannya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Mazmur 88. Allah mengangkat seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud, hamba-Nya. Ya Tuhan, Engkau menolak wangsa Daud dalam murka-Mu. Engkau memarahi raja yang Kau urapi. Engkau membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya seperti kotoran. Engkau menggempur temboknya, meruntuhkan bentengnya menjadi puing. Semua orang yang lewat merampoknya, dan ia menjadi tertawaan tetangganya. Engkau menguatkan tangan para lawannya, membuat semua musuhnya bersuka cita. Dalam murka-Mu Engkau membalikan mata pedangnya, melumpuhkan kesaktian senjatanya. Engkau memudarkan kegemilangannya di antara pasukannya, mencampakkan taktanya ke tanah. Engkau mempersingkat masa mudanya, mempermalukan kejantanannya dengan kemandulan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan keluar dari kediamannya yang suci. Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Bukalah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita. Haleluya. Masih berapa lama ya Tuhan Engkau memalingkan diri? Masih berapa lama ya Allah murka-Mu berkobar-kobar laksana api? Ingatlah akan kesusahanku, akan kerapuhan hidupku. Betapa sia-sialah Kau ciptakan semua manusia. Adakah orang hidup yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang dapat meloloskan diri dari alam maut? Di manakah kasih setia-Mu yang dahulu ya Tuhan, yang telah Kau sumpahkan kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ya Tuhan, perhatikanlah penghinaan yang menimpa hamba-Mu. Segala tombak bangsa kafir menusuk dadaku. Perhatikanlah ya Tuhan bahwa musuh-Mu menghina aku. Mereka mendurhaka melawan raja yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan mendirikan tembok dan benteng untuk melindungi kita. Bukalah pintu gerbang, sebab Allah akan datang di tengah kita. Haleluya. Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Mazmur 89. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan, Engkaulah pelindung kami, turun-temurun. Sebelum gunung-kemunung dijadikan, sebelum bumi dan jagat dilahirkan, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam. Sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan 1 giliran ronda malam. Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabi. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering. Hati kami hancur lulu karena amarah-Mu, karena geram murka-Mu kami remuk redam. Kesalahan kami Kau beberkan di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandangan-Mu. Segala hari kami lenyap dalam murka-Mu, segenap tahun kami hilang bagaikan nafas. Batas umur kami 70 tahun, atau 80 jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Dalam sekejap mata kami lenyap. Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat? Mengapa orang takwa Kau marahi? Ajarlah kami menghitung-hitung hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan, mengapa Engkau terlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami, seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami. Perlihatkanlah karya-Mu kepada para hamba-Mu, dan keagungan-Mu kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 32 ayat 15 sampai bab 33 ayat 6. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh, ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa, dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-632. Kemiskinan sejati bukanlah berarti tidak memiliki apa-apa, melainkan keterlepasan diri dari keterikatan akan benda-benda di dunia ini, dalam melepaskan kekuasaan atas benda-benda secara sukarela. Itulah sebabnya ada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh kaya. Demikian pula sebaliknya, ada orang-orang kaya yang sungguh-sungguh miskin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik.
Kelikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami ditindas oleh beban dosa karena diperbudak manusia lama. Kami mohon, bebaskanlah kami demi kelahiran manusia baru yang kami rindukan, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.